Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zulfa Fajirani, NIM 19053101, Prodi Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Baik, untuk video ini saya akan membahas tentang membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar barang dari keuangan perusahaan yang ada di modul dan yang telah kita bahas di video sebelumnya. Lalu yang pertama kita membuat daftar pelanggan. Kita buka card file, lalu card list. Nah, di sini kita klik pertama new, terus tipenya customer, nama customer ini sesuai dengan modul yaitu PT Sinar Dunia. Lalu alamatnya ada di Jalan Sawahan nomor 22. Kota Padang. Ini bawahnya kita biarkan saja, kita kosongkan. Lalu selanjutnya selling detail, sell layout kita pilih item, lalu income accountnya kita pilih sales of merchandise use, lalu yang bagian freight tag kode ini, yang di atas tag kodenya tetap PPN, yang di bawahnya kita tukar menjadi not reputable, lalu oke. Lalu payment is due kita kita ubah menjadi kita lihat di modul adalah 2/10 N/30, maka kita ambil in a gift of day ini, diskon day-nya 10 hari, balance due day-nya 30 hari, dan diskonnya 2%. Oke, di bawahnya kita biarkan saja. Lalu yang bagian ini tidak ada perlu diubah, lalu kita okekan. Oke, selanjutnya nih lagi masih sama customer, namanya PT Sejahtera. Card ID-nya cus 02, alamatnya Jalan Jati nomor 10, Kota Pariaman. Oke. Bawahnya tidak ada yang perlu kita ubah. Lalu selling detailnya kita masih pakai item di sell layout-nya. Terus income account-nya kita sell of merchandise. Lalu freight tag code-nya kita masih not reputable. Lalu payment in due kita masih sama in a gift of day, diskon day-nya 10 hari, balance due day-nya 30 hari, dan diskonnya sebesar 2%. Lalu tidak ada yang perlu diubah, kita okekan. Oke, selanjutnya kita masuk ke customer ketiga, yaitu PT Flamboyan. Enter. Card ID-nya terus 03, lalu alamatnya Jalan Muhammad Yamin nomor 50. Jalan M Yamin nomor 30. Nomor 50, Kota Padang. Lalu tidak ada yang perlu diubah. Di selling detailnya kita tetap pakai item. Lalu income-nya kita pakai masih sama sales of merchandise. Di sini masih sama not reputable stack. Lalu payment in due-nya masih sama,
in gift of day 10 hari, 30 hari, 2%. Lalu kita oke kan. Lalu customer selanjutnya ini namanya jadinya penjualan tunai. Penjualan tunai, card ID-nya cash. Lalu kota alamatnya kosong. Selling detailnya kita pakai tetap item, sell layoutnya item. Terus income-nya sama, sell of merchandise. Lalu freight tag-nya masih sama, not reputable. Lalu payment induk kita di sini beda, kita pakai COD. Lalu tidak yang perlu diubah, kita oke kan. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan data customer, selanjutnya kita close karena kita telah selesai. Kita masuk kepada data supplier. Kita masuk card list lagi. Tadi kan kita di bagian customer, lalu kita ke supplier. Pertama kita klik supplier, lalu new, lalu card tipenya supplier, namanya PT Advance. Lalu card ID-nya sub 01. Lalu alamatnya Jalan Gandaria nomor 28, Kota Jakarta. Lalu tidak ada yang perlu diubah lagi. Di bagian buying detailnya, purchase layout kita ubah jadi item. Lalu expense account kita ubah jadi cost of goods sold. Ini use account. Lalu payment is due kita masih menggunakan payment is due kita masih menggunakan in a gift of day. Lalu discount day kita ada 10 hari, balance of day 30 hari, diskonnya 2%. Freight text kodenya kita masukin not reputable lagi, use tag. Ini atasnya tetap TPN. Lalu kita oke. Lalu data supplier yang kedua, PT Elken. Enter. Card ID-nya sub 002. Lalu Jalan Sudirman nomor 125, Kota Jakarta. Lalu tidak ada lagi yang perlu diubah. Buying details kita masih sama. Di bagian purchase layout kita item. Lalu expense account kita cost of goods sold. Lalu di payment is due kita in a gift of day. Lalu di sini 10 hari, di sini 30 hari, ini 2%. Rate-nya masih sama, not reputable. Lalu oke, setelah selesai supplier kita cuma 2, lalu kita close. Lalu selanjutnya kita membuat data barang-barang.
data barang-barang ini kita buka itu inventory, lalu item list, ya item list, lalu inputkan data baru, kita masukkan item kita number, new, item number kita itu namanya Aquatech. Oke, enter, nama itemnya Advance RO Aquatech WS 8817. Oke, lalu di sini kita I buy, I sell, inventory. Lalu di sini di cost of sale account kita ubah jadi cost of good sold use account. Lalu di income account kita masukin sales of merchandise use account. Lalu di asset account for item kita masukin merchandise inventory use account. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian buying detail. Ini tax code kita ubah jadi PPN, pajak penambahan nilai, use. Terus item per buying unit masih satu, setelahnya kita biarkan saja. Lalu kita masuk ke selling detail. Selling detail ini yang perlu kita masukin ini di bagian sini. Selling price-nya 7.200.000 rupiah. Lalu tax code-nya kita masukkan PPN. Oke. Setelah ini tidak ada yang perlu diubah, kita oke kan. Ignore. Oke. Lalu selanjutnya untuk data barang selanjutnya kita new lagi, namanya adalah Nurisu. Nurisu. Lalu enter, namanya Advance RO Nurisu WS 8805. Oke, setelah itu I buy, I sell, I inventory. Lalu yang bagian ini sudah mengikuti saja. Setelah itu kita masuk ke buying detail. Buying detail kita juga sudah mengikuti, sudah PPN, sudah sesuai. Lalu yang akan diubah di selling detail kita ubah menjadi 11.700.000 rupiah. Lalu kita okekan, ignore lagi. Lalu selanjutnya barang selanjutnya ada namanya Ken Sigma 1. Oke, namanya Elken Bio Pure Ken Sigma 1. Lalu di sini sama I buy, I sell, I inventory. Yang begini sudah mengikuti. Lalu buying detail sudah sama. Lalu selling detail kita di bagian sini
best selling price kita ubah menjadi 8.200.000 rupiah. Oke, lalu kita okekan, ignore lagi. Oke, selanjutnya data barang selanjutnya ada Ken Sigma 2. Kita new lagi, item number kita Ken Sigma 2, lalu namanya Elken Bio Pure Ken Sigma 2. Lalu di sini I buy, I sell, I inventory, masih sama, mengikuti saja. Lalu buying detail kita sudah benar. Lalu selling detail kita di sini price-nya kita ubah menjadi 10.400.000 rupiah. 10.400.000 rupiah. Lalu kita okekan. Lalu ignore. Oke, setelah itu kita harus mencatat saldo awal hutang dan piutang. Kita close. Pertama kita harus membuka setup dulu, lalu balance, lalu kita masuk ke pertama customer balance. Oke, di customer balance ini kita pilih yang pertama adalah Sinar Dunia. Lalu kita klik add cell, lalu kita enter, lalu di invoice-nya 001 tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 28 bulan 11 2013. Lalu customer PO-nya kita kosongkan, memonya kita masukkan saldo awal piutang. Lalu di total including tax kita ada 281.050.000 rupiah. Oke, di task code kita masukkan not reputable, use tag code, lalu kita record, lalu kita okekan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada PT Sejahtera. Oke, PT Sejahtera, enter, invoice-nya 002, date-nya kita ubah menjadi tanggal 27 bulan 11 2013. Lalu customer PO-nya kosong, memonya masih saldo awal piutang. Lalu total including tax kita 163.680.000 rupiah. Oke, task kode kita menjadi not reputable, lalu kita record. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke perusahaan PT Flamboyan. Yes, oke. Lalu Excel, invoice-nya 003, date-nya kita ubah menjadi tanggal 23 bulan 11 2013. Customer PO-nya kosong, memonya masih saldo awal piutang. Oke, lalu di total including tax kita ada 140.580.000 rupiah. Oke, tax paid kita masih not reputable, lalu kita record. Oke,
selesai. Jika nilai masing-masing customer cocok dengan nilai saldo awal piutang, akan keluar tulisan congratulations, maka kita sudah benar menginputkan data. Lalu kita okekan lagi. Lalu selanjutnya yang ini kita close. Oke, kita masuk ke saldo awal hutang. Tadi saldo awal piutang. Kita masuk setup lagi, lalu balance, kita masuk ke supplier balance. Oke, lalu add purchase. Oke, namanya pertama kita masukkan PT Advance di supplier, lalu PO nya masih 01, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 24 bulan 11 2013. Oke. Lalu memonya saldo awal hutang. Oke, lalu total including kita 182.804.508 rupiah. Lalu selanjutnya tag code kita masukkan masih sama not reputable use, lalu kita record. Oke. Lalu selanjutnya add purchase lagi, kita pakai Elken, PO nya 002, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 26 bulan 11 2013. Memonya sama, saldo awal hutang. Lalu total including tax kita 158.473.056 rupiah. Lalu selanjutnya ini masih not reputable to use. Oke, lalu kita record. Baik, sama seperti yang tadi, jika tulisannya congratulations, maka data yang kita inputkan sama dengan saldo awal hutang kita. Jadi sudah benar. Lalu kita okekan. Oke, lalu kita close. Lalu selanjutnya mencatat nilai persediaan. Mencatat nilai persediaan ini kita masuk ke inventory lagi, lalu count inventory, lalu kita isi count tag-nya, ya, count-nya. Bagian sini kita isi yang aquatech-nya sebanyak 20, Can Sigma 1-nya ada 16, Can Sigma 2 kita ada 13, lalu Nurisu kita ada 16. Oke, kita add adjust inventory. Lalu di sini default adjust kita ubah jadi merchandise inventory, lalu kita use account, lalu kita continue, lalu opening balance. Oke. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 2013. Lalu memonya saldo awal persediaan barang dagang. Oke, saldo awal persediaan barang dagang, unit cost-nya itu yang aquatech kita sebesar 3.388.000 rupiah. Lalu selanjutnya
Ken Sigma 1 kita 4.592.000 rupiah. Lalu selanjutnya Ken Sigma 2 5.824.000 rupiah. Lalu Nuri Sukita ada 6.435.000 rupiah. Oke, lalu kita record. Oke, maka telah selesai kita dalam melakukan langkah-langkah membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar barang. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.